Ini upgrade ya, upgrade dari series Caliber S Pro yang dibuat powernya lebih baik. Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini kita mau unboxing lagi guys. Ini senjata baru kita datangkan lagi spesial untuk teman-teman semuanya yang kayaknya beberapa bulan ini banyak banget yang suka review-review raket dari brandnya Mizuno guys. Makanya kali ini kita buka lagi raket dari brandnya Mizuno. Oke, ini ya guys ya, raketnya. Langsung kita singkirkan aja boxnya, kita taruh di sini guys. Ini raketnya. Dan ada senar yang udah dipasangin di raketnya. Ini senar kebanggaannya Mizuno. Dan saya juga pun suka banget dengan senar ini. Mizuno M Smooth 65R. Senar yang sama digunakan The Daddies Hendra Ahsan ketika disponsorin Mizuno. Asik banget ini. Oke, dan ini ada kaos Mizuno. Kemudian ini apa ini? Tips cara memasang senar Mizuno. Oke, dan langsung aja kita fokus ke raketnya. Yang mana teman-teman kalau beli raket ini bakalan dapet tas yang kayak gini ya, cover kain bludru yang lumayan tebel banget dan lumayan kerasa eksklusif sih. Bawa kayak gini aja tapi kerasa keren banget. Dan ini dia raketnya, dan bocorannya sih ini sebetulnya beberapa waktu yang lalu saya udah nge-review raket ini dan viral banget karena memang spesifikasinya nyaman, digunakan banyak orang dan desainnya oke banget. Dan ini series terbaru dari pendahulunya. Buat teman-teman yang udah pernah lihat reviewnya Badminton Glasses soal Mizuno Caliber S Pro, kalau ini sama-sama di series Caliber, tapi ini adalah Caliber S Boost. Dan sama persis banget dengan Caliber S Pro. Hanya saja kayaknya yang paling beda sih dari apanya ya, warna, mungkin karakter warna ya. Kalau ini ada kombinasi oranye-nya. Tapi sekali lihat Mizuno Caliber S Boost ini benar-benar mengingatkan saya pernah review satu raket yang view-nya langsung naik banget, yaitu Caliber S Pro itu ya. Kayaknya sih yang beda hanya tulisan S Boost-nya ini. Kalau yang S Pro itu ya tulisan S Pro gitu. Dan karakternya pun fontnya tuh mirip banget. Bagian S Pro dan S Boost-nya ini sama-sama di bagian lainnya aja, garis luarnya aja. Dan kemudian yang lain mungkin di bagian ini ya, mata grommet sambung yang udah agak divariasi. Dan ini yang paling unik dan paling membedakan kedua raket di series Caliber ini antara Pro dan Boost. Ini tersambung, ini pun tersambung. Dan di bagian sini sudah model U. Dan yang lainnya pun sama persis, spesifikasinya pun sama persis. Dan dua raket Caliber ini yang dulu S Pro dan sekarang S Boost ini pun sama-sama pakai senar Mizuno M Smooth 65R ya. Dan coba sih awal ini coba kita dengerin sih. Seharusnya hitting soundnya nyaris-nyaris sama lentingnya. Ya, kalau tak rasakan sih kalah pedes ya, kalah nyaring dengan Caliber S Pro, tapi nggak tahu nanti performanya seperti apa. Tapi secara detail yuk kita bahas ulang aja deh, karena memang ini beda series. Walaupun sekilas ini nyaris-nyaris sama, tapi ya buat informasi lebih detail ya buat teman-teman semuanya ya. Yang pertama kita lihat di bagian gripnya yang seperti ini guys, dengan background karakternya full karbon. Kemudian logo Mizuno-nya berwarna atau punya corak gold mengkilat. Dan yang keren sih di bagian corak karbonnya itu ada cahaya-cahaya biru ya guys. Ini kerasa eksklusif banget di bagian capnya raket Caliber S Boost ini. Dan kemudian kalau kita naik di bagian
gripnya di sini ada stiker hologram quality control by Mizuno, kemudian ada seriesnya kaliber S Boost dan ya barcode lah seri raket ini, dan kemudian ada stiker yang ada keterangannya beratnya 4U antara 81 gram sampai 85 gram dengan ukuran grip G5. Dan kalau kita lihat di dalam plastiknya sih bagian gripnya nyaris sama dengan kaliber S Pro, sama persis. Pun sama kalau kita naik ke bagian konnya pun sama dengan S Pro, nyaris mirip, bener-bener mirip. Ada logo Mizuno-nya berwarna navy, dan kemudian ada hologram originalitas, ada ID number-nya juga. Dan kemudian di sini ada corak grafir MZ1172 dan nggak ada yang lain, dengan model kon yang variasinya agak beda sih dengan beberapa raket lain ya. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian shaftnya ada seriesnya yang tertulis dengan jelas kaliber S Boost, dan kemudian ada keterangan Japan's Ultra Carbon, kemudian spesifikasi raket ini yang beratnya 4U G5, flexnya medium, sama persis medium dengan S Pro kemarin. Kemudian maksimal tarikannya di 30 lbs dan balance pointnya head heavy balance. Ya, ini spesifikasi yang ada di raket ini, yang sama persis dengan S Pro juga. Dan kemudian coraknya kurang lebihnya sih sama sih desainnya ini. Yang kayaknya sih ini corak bagian oranye antara oranye yang ini dengan oranye yang S Pro agak beda sedikit. Kalau oranye S Pro itu oranye yang lebih dekat ke kuning, tapi kalau yang ini oranye yang lebih dekat ke merah. Dan sama persis dengan seriesnya S Pro guys, ini mulai dari T-joinnya sampai frame kepala bagian atas ini punya teknologi yaitu V-frame atau lancip hexagon. Kemudian di bagian sininya ada tulisan kaliber yang ada fitur embossnya sedikit. Ya tadi itu ya yang bedakan, di awal tadi udah saya sampaikan, ada grommet sambung di sini yang warnanya oranye. Dan ini bener-bener kerasa jadi pembeda banget dari series S Pro yang cukup populer juga beberapa bulan yang lalu. Dan dari sini kita lihat di atas ada tulisan yang agak berbeda, yaitu Power Balance Grommet. Nah, jadi Mizuno ini bilang grommet sambung ini tuh menstabilkan powernya ya, jadi power balance ya. Dan kemudian kita di bagian atasnya bisa lihat dengan jelas ada tulisan Japan's Technology by Mizuno. Ya, kita ngerti ya, Mizuno memang brand dari Jepang. Dan sekarang kita coba ya ukur seberapa real spesifikasi yang disampaikan di raket Mizuno kaliber S Boost ini guys. Dan kita coba lihat beratnya dulu. Ini beratnya ada di 89 gram. Dan kemudian kita bisa lihat untuk balance pointnya di 302 mm guys. Ya, ini bisa kita bilang tuh ini upgrade ya, upgrade dari series kaliber S Pro yang dibuat powernya lebih baik. Karena seingat saya kaliber S Pro itu beratnya dengan ada senarnya itu cuma di 86 gram. Ini di 89 gram, dan kemudian balance point S Pro itu ada di 297-an mm, dan ini ada di 302 mm. Jadi plus minusnya kurang lebih di 5 mm. Jadi ini lebih berat kepalanya dan juga secara bobot keseluruhan lebih berat. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya kaliber S Boost ini adalah upgrading power. Ini bener-bener nge-upgrade powernya S Pro, yang kita bisa bilang ini adalah jawaban buat teman-teman yang bilang S Pro itu kurang gede powernya. Ini guys, kaliber S Boost ini menawarkan sebuah opsi yang memang pingin raket yang powernya lebih gede dari kaliber S Pro. Wow, ini keren banget. Dan balance point yang lebih tinggi ini bisa jadi memang karena ada tambahan power balance grommet ini ya. Yang kata Mizuno sih ini fungsinya nambahin power juga meredam getaran. Walaupun yang S Pro itu saya rasa udah nggak geter. Apalagi raket S Boost ini pasti bakal tingkat solidnya lebih baik daripada S Pro itu. Dan yaitu dengan spesifikasi berat yang lebih berat dan balance point yang lebih tinggi, otomatis raket Mizuno kaliber S Boost ini punya power yang lebih baik. Dan di sini kita bisa kasih garis bawah ya, bahwasanya raket Mizuno kaliber S Boost ini memang sengaja dikeluarkan sebagai jawaban buat teman-teman yang memang ketika pakai kaliber S Pro itu kurang kerasa powernya.
Dan karena memang belum ada jadwal latihan ya guys ya, jadi ini mau coba saya tepok-tepok dulu di tembok gimana rasanya raket ini ya. Di testing awal ini sih feel yang dominan kerasa, raket ini tuh memang bener-bener minim getarannya. Asli, ini bener-bener getarnya tuh kayak nggak ada gitu. Kerasa lebih solid dari Caliber S Pro yang lama. Dan ayunannya sih kerasa banget powernya atau beratnya tuh tertumpu di kepalanya ya. Karena memang balance point-nya di 303 mm. Jadi memang ini bener-bener raket power yang kayaknya sih bakal bisa digunakan oleh pemain yang punya power gede, menengah, maupun yang kecil. Dan sementara segitu dulu review awal untuk Caliber S Boost ini. Satu raket upgrade dari raket populer Caliber S Pro yang kita bisa bilang raket di series Caliber ini miliknya Mizuno mudah diadaptasi oleh pemain-pemain yang powernya lemah maupun yang powernya besar ataupun yang powernya sedang-sedang. Dengan skill yang berbeda-beda, raket ini bakal lebih santuy, lebih mudah digunakan. Apalagi dengan tawaran stiffness yang nggak terlalu kaku dan nggak terlalu lentur. Jadi raket ini bisa kita masukkan di raket power yang bakal mudah digunakan oleh level pemain seperti apapun. Dan sementara segini dulu, semoga informasi kalian bermanfaat. Tunggu review pemakaian dan juga testimoni dari kawan-kawan saya di lapangan guys. Biar kawan-kawan ngerasain raket Mizuno di series Caliber S Boost ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.